Hadirin sekalian, menempati acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Kanjeng Pangeran Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri Suryo Samudro MS. Dipersilakan. Nenek moyangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati mengarung Sri Sultan Surualam. Yang sangat saya hormati menerjang ombak para sultan. Yang sangat saya hormati hadirin hadirat, para sepuh, para ulama yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita manjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena kita punya keyakinan bahwa kebersamaan kita di tempat yang sangat suci dan yang membahagiakan ini semata-mata karena ridhonya. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kehidupan yang nyaman. Karena Kanjeng Sultan November tahun lalu baru saja NOAA atau National Oceanographic and Atmospheric Administration yang ada di Amerika, lembaga nomor 1 di dunia yang mempublikasikan hasil kajian atmosfer dan kelautan, mengatakan bahwa andaikan posisi bumi dan matahari menjauh sebesar 5% dari posisi yang sekarang, maka menurut penelitian itu tidak ada makhluk di bumi satupun yang tahan terhadap dinginnya bumi kita. Sebaliknya, kalau posisi matahari dan bumi mendekat 10% saja dari posisi sekarang, maka tidak ada satu makhluk hidup pun di bumi ini yang tahan menahan panasnya sengatan matahari. Lalu kita bagi umat Islam tentunya teringat begitu bertebarannya ayat-ayat Al-Quran, terutama di surat Ar-Rahman, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperedarkan setiap planet tata surya di jagat raya ini pada manzilah-manzilah yang akurat atau tepat. Nah, hanya saja kita manusia seringkali melupakan jasa baik dari Allah Maha Pencipta alam. Kita seolah-olah taken for granted atau tidak ada harganya hidup di negeri yang makmur, udara segar. Coba kalau kita misalnya sakit, diinfus sehari, tergantung kelas rumah sakitnya, Kanjeng Sultan bisa ada yang 5 juta. Oleh karena itu, dalam momen yang sangat bahagia dan sangat sakral ini, marilah kita sebagai bangsa Indonesia untuk tidak putus-putusnya bersyukur kepada Allah. Perikanan dilanjutkan Presiden Megawati. Jadi sungguhnya saya tidak ada apa-apanya, hanya seorang anak nelayan buta huruf, dan ibu saya juga kelas 1 SD. Nah, barangkali itu mungkin yang bisa saya share untuk seluruh masyarakat Demak dan masyarakat Indonesia, bahwa pada saat kita berada di bawah, jangan pernah putus harapan, jangan pernah lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah lelah untuk berikhtiar. Kanjeng Sultan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, seperti saya katakan, Indonesia 3/4 wilayahnya berupa laut, tetapi pola pembangunan kita atau paradigm pembangunan kita sejak zaman penjajahan itu sangat terpolakan pada darat. Sehingga ada kemungkinan kalau cara-cara kita membangun fitrah kita adalah laut, tetapi cara membangunnya darat, sangat boleh jadi Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kompetitif. Saya hanya menukil sebuah data bahwa dengan kelemahan sektor transportasi laut kita, maka biaya logistik di seluruh dunia paling mahal di Indonesia, yaitu 24% dari produk domestik bruto.
Negara-negara yang lain di dunia hanya kurang dari 10%. Fakta yang kedua, bahwa 65% dari seluruh barang yang kita ekspor tidak melalui Tanjung Perak, Tanjung Priuk maupun Tanjung Mas, tetapi melalui pelabuhan Singapura. Oleh karena itu, kalau kita tidak membangun kelautan, competitiveness atau daya saing kita bangsa Indonesia yang memasuki 2015 kita akan masuk pasar ASEAN, kemudian tahun 2020 kita akan memasuki AFTA, niscaya akan susah. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat suci dan bahagia ini, mudah-mudahan kita seluruh bangsa Indonesia di 2014 tergerak untuk mengadakan shifting paradigm atau bergeser pola pembangunan dari darat ke berbasis kelautan. Insya Allah melalui kesultanan ini kita akan mendapat berkah dari Allah dan Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta. Dr. Hajah Nur Hayati Assegaf mewakili Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Lamun bisa samyanulato katyonguni cari tani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan yang mulia Sri Kanjeng Sultan Surya Alam beserta para sultan dari tempat daerah-daerah baik dari dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Yang kami hormati ada tamu besar dari Korea, saudara kita Mr. Mukmin. You are most welcome here. This is your place, we are your family, so you are welcome here as our brothers. Yang kami hormati para permaisuri, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Sultan Surya Alam atas undangannya dan juga penghargaannya kepada kami, di mana ini sebuah kejutan, surprise Sri Sultan, dan ini juga amanah yang kami harus jaga dalam arti kata bagaimana melestarikan budaya kita, di mana kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui budaya-budaya ini, budaya-budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia, di mana dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Tentunya kami selaku undangan mengucapkan terima kasih juga kepada tuan rumah dan para tamu atas segala kesempatannya dan kehadirannya. Mari sama-sama kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk terus memegang teguh tali-tali budaya ini. Terlebih di dalam Islam, silaturahim itu adalah memanjangkan umur, ampunan Allah, dan membukakan pintu rizki. Bersilaturahim tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada lain agama, di mana Indonesia merupakan negara yang pluralisme, negara terbesar ketiga demokrasi di dunia dengan mayoritas penduduknya Islam. Kita harus berbahagia, alhamdulillah,
di mana negara ini sebagai negara pluralisme, sebagai negara yang demokrasi, kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya kita, budaya Indonesia. Meskipun kita di era globalisasi, kalau tadi Bapak Profesor Rahmin Dahuri mengatakan bahwa negara kita adalah negara 2/3-nya adalah laut, dan mudah-mudahan dengan kelautan ini sumber daya alam kita, maka kita sama-sama bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa melalui budaya, melalui melestarikan budaya, kita juga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Oleh karena itu, sekali lagi pada malam yang berbahagia ini dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, marilah semoga kita terus mendapat syafaatnya dan terus mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di dalam menjalankan pesta demokrasi 5 tahun sekali yang menjadi tanggung jawab kita semua, kita dapat mendapatkan pemimpin bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, dan mampu membawa kesejahteraan Indonesia tercinta. Demikian dari kami, sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik.